Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dai Susanti, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di mana yang pertama di sini sejarah perkembangan psikologi. Mana psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Ilmu psikologi ini seringkali digunakan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi yang tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Nah, perkembangan psikologi yang pertama di sini, psikologi sebagai bagian dari filsafat dan ilmu fal. Menurut Thales, yang sering disebut sebagai bapak filsafat, ia meyakini bahwa jiwa dan hal-hal supernatural lainnya tidak ada, karena sesuatu yang ada harus dapat diterangkan dengan gejala alam. Ia pun percaya bahwa segala sesuatu berasal dari air, dan karena jiwa tidak mungkin dari air, maka jiwa dianggapnya tidak ada. Nah, tokoh lainnya adalah Anaximander yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari sesuatu yang tidak tentu. Selanjutnya, Empedocles mengatakan bahwa ada 4 elemen besar dalam alam semesta, yaitu bumi, udara, api, dan air. Nah, manusia terdiri dari tulang, otot, dan usus yang merupakan unsur dari tanah. Cairan tubuh merupakan unsur dari air, fungsi rasio dan mental merupakan unsur dari api. Sedangkan pendukung dari elemen-elemen atau fungsi hidup adalah udara. Nah, yang kedua itu psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig yang menandai titik awal psikologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Nah, ia dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena ia mengemukakan suatu teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Pun percaya bahwa jiwa terdiri dari elemen-elemen dan ada mekanisme terpenting dalam jiwa yang menghubungkan elemen-elemen kejiwaan satu sama lainnya sehingga membentuk suatu struktur kejiwaan yang utuh yang disebut asosiasi. Nah, selanjutnya manfaat psikologi, di mana yang pertama itu untuk memperoleh pemahaman gejala-gejala jiwa. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa. Yang ketiga, untuk mengetahui perilaku manusia sebagai upaya menyesuaikan diri dengan berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir itu mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan psikologi. Yang pertama, menjadikan kehidupan lebih baik dan bahagia. Yang kedua, supaya tiada keraguan lagi dalam mengubah cara hidup. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui gejala perilaku diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan ruang lingkup psikologi, di mana ruang lingkup psikologi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Kognisi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Sedangkan konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Nah, perbedaan sosiologi, antropologi, dan psikologi. Sosiologi dia lebih memfokuskan pada hal masyarakat serta interaksinya. Kalau antropologi lebih memfokuskan pada individu atau manusia itu sendiri. Sedangkan psikologi lebih memfokuskan pada perilaku manusia, gabungan antara individu, tubuh dan masyarakat. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu teori-teori dan pendapat para ahli tentang pengantar psikologi. Kita bahas dulu tentang teori-teori pengantar psikologi.
Teori yang pertama yaitu teori kepribadian psikoanalisis. Teori yang diungkapkan oleh Freud ini menekankan berhubungan antara alam bawah sadar, realita, dan hati nurani. Teori ini membagi insting manusia yang direpresentasikan sebagai ide atau naluri, ego atau nalar, dan superego atau suara hati. Jadi teori ini menjelaskan dorongan untuk berperilaku yang dibatasi oleh norma dan keinginan bertindak baik yang diterima oleh masyarakat. Nah, teori yang kedua yaitu teori sifat. Teori psikologi kepribadian yang dijabarkan Allport dengan lugas membedakan sifat bawaan dan perilaku yang bertolak belakang karena hal-hal seperti empati, tata krama, dan norma. Nah, terus teori yang ketiga yaitu teori tipologi. Menurut William Seldom, dia menolak teori sifat yang membedakan manusia dalam beberapa tipe menurut Seldon. Nah, manusia dipengaruhi oleh 3 hal sebagai alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keempat itu teori psikodinamika. Selanjutnya adalah menurut teori psikodinamika ini yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Teorinya memiliki pendapat bahwa dalam diri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Energi inilah yang kemudian menentukan kepribadian manusia karena bersikap kekal atau tak bisa dihilangkan bahkan dihambat sekalipun. Nah, yang terakhir, yang kelima itu teori belajar sosial. Teori psikologi kepribadian ini juga dikemukakan oleh beberapa ilmuwan sekaligus yakni Dollard, Miller, Rotter, dan Bandura. Ilmu teori psikologi kepribadian ini memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus. Nah, kita masuk di pembahasan tentang pendapat para ahli tentang pengantar psikologi. Yang pertama menurut Wilhelm Wundt. Pengertian psikologi menurut Wundt yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia. Yang kedua menurut Dakir, psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Yang ketiga itu menurut Muhyiddin Syah. Menurut Muhyiddin Syah, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungan dengan lingkungan. Yang keempat menurut Singgih Dirga Gunasa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, yang kelima itu menurut Knight and Knight. Ia berpendapat bahwa psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengalaman dan tingkah laku manusia secara sistematis. Tidak hanya manusia, hewan, normal dan abnormal serta individu atau sosial juga termasuk. Nah, selanjutnya pendapat saya tentang psikologi dan kesimpulannya. Menurut saya psikologi ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran dan tingkah laku manusia. Kesimpulannya psikologi ini lebih memfokuskan pada perilaku atau tingkah laku manusia serta keadaan mental dan cara berpikirnya. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan permasalahan yang erat kaitannya dengan pengantar psikologi serta solusinya. Di sini saya mengambil contoh pulang larut malam. Kebanyakan orang tua yang memberikan batasan jam malam bagi remajanya berada di luar rumah. Misal, di rumah menetapkan bahwa batas terakhir berada di luar rumah adalah pukul 10 malam. Tetapi kenyataannya, banyak remaja yang tidak peduli dengan aturan ini. Mereka akan seenaknya pulang jam 11 atau bahkan lebih malam lagi. Nah, solusi untuk permasalahan ini adalah mendiskusikan dengan anak adalah cara yang terbaik. Jangan buat aturan
satu arah. Anda perlu juga mendengarkan pendapat anak. Ya kan, sebelum anak keluar rumah, pastikan ada kesepakatan kapan dia akan pulang tanpa menanyakan secara detail apa saja yang akan dilakukannya. Nah, kemudian saat hal ini tetap dilanggarnya, maka saatnya Anda perlu bersikap keras, misalnya tidak mengizinkannya keluar di akhir pekan. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan istilah-istilah dalam psikologi. Yang pertama, saya ambil abstraksi. Abstraksi adalah proses memahami kesimpulan atau makna yang tidak terlihat dari suatu benda atau fenomena. Dilakukan untuk membentuk konsep pemikiran. Nah, yang kedua, atribusi. Teori tentang bagaimana manusia memiliki penilaian perilaku dan sebab perilaku itu muncul terkait dengan lokus kendali. Nah, yang ketiga, hermeneutika. Dalam psikologi adalah interpretasi perilaku, ucapan, dan penulisan kaitannya dengan makna dan intensi. Yang keempat, humanistik. Suatu pendekatan keilmuan yang menekankan pentingnya penilaian positif terhadap manusia. Nah, yang terakhir, empirisme psikologi, teori yang mengatakan bahwa elemen atau faktor-faktor tertentu dalam pengetahuan manusia didapat dengan mempelajarinya dan elemen-elemen lain yang lebih dasar. Empirisme epistemologi yaitu teori yang mengatakan bahwa semua pengetahuan didapat dengan pengalaman. Semua itulah hasil presentasi saya mengenai psikologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Pramasanti. Om Santi 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 Om.